Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis, beliau pun pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayal seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisrokan. Di antaranya, 1. Aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi malaikat maut dalam keadaan yang mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. 2. Aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan baginya azab kubur yang amat mengerikan, namun ia diselamatkan karena wudunya yang sempurna. 3. Aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni setan-setan dan iblis-iblis terlaknat, namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat azab. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka ia dilepaskan dari siksaan itu. 5. Aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat, namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itulah datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. 6. Aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali ia datang lalu dia diusir, maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. 7. Aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia di dalam kebingungan. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. 8. Aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. 9. Aku melihat umatku sedang menepis-nepiskan percikan api yang mengenai mukanya, namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, demikian mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada 2 istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis, dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah 2 istri para nabi ini. Kisah tentang 2 istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66.
Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya, disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari, tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah: setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran Surat At-Taubat ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki, Quran Surat Hud ayat 42. Dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah, dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah, manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan dua istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.